Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bab seni rupa untuk kelas 10 semester 1. Dalam hal ini kita akan belajar tentang karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi itu memang diajarkan di kelas 10 pada semester awal, semester 1. Nah, mungkin juga kalian pernah mengenal tentang karya seni rupa dua dimensi. Tapi sebelum membahas itu, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari bab 1, kalian diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu pertama, mengidentifikasi jenis karya seni rupa dua dimensi, mengidentifikasi unsur-unsur rupa dan prinsip penataannya dalam karya seni rupa dua dimensi, mengidentifikasi jenis objek dalam karya seni rupa dua dimensi. Mari kita bahas, apa sih seni rupa? Karena sebelum kita membahas seni rupa dua dimensi, kita harus tahu dulu pengertian seni rupa. Seni rupa adalah ekspresi manusia yang dituangkan dalam sebuah karya. Karya rupa, karena ini adalah termasuk pengertian seni rupa. Lalu, apakah karya seni rupa dua dimensi? Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang dibagi berdasarkan dimensinya. Contohnya, karya seni rupa dua dimensi ini mempunyai dua ukuran, dilihat dari satu arah, sedangkan ada satu perbandingan dimensi yang lain, karya seni rupa tiga dimensi, yang artinya memiliki tiga ukuran atau memiliki ruang, atau bisa dilihat dari segala arah. Karya seni rupa berdasarkan fungsi, ada yang disebut juga seni rupa terapan, dan juga ada yang disebut juga seni rupa murni. Nah, karya seni rupa ini dibagi berdasarkan fungsi, sekali lagi berdasarkan fungsi. Kita perhatikan, seni rupa terapan yang artinya adalah karya seni rupa yang ada yang dibuat dengan pertimbangan utama untuk memenuhi fungsi praktis dan memiliki fungsi pakai. Jadi selain keindahannya atau memiliki karya seni atau memiliki unsur seni, seni rupa terapan ini adalah memiliki fungsi yang lain. Bisa digunakan atau memiliki fungsi pakai. Jadi selain ada seninya, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Sedangkan seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya saja dan keunikannya saja, tanpa mempertimbangkan fungsi praktisnya. Nah, untuk seni rupa murni, jelas, hanya dinikmati keindahannya saja. Jadi tidak ada fungsi yang lain. Jadi hanya kita menikmati keindahannya saja, unsur seninya saja itu. Selanjutnya, kita perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Untuk sebelah kiri kalian ada yang namanya seni rupa terapan, dan sebelah kanan kalian ada yang namanya seni rupa murni. Nah, kalau kita perhatikan, memang kedua gambar tersebut atau kedua benda tersebut atau kedua bentuk tersebut memiliki unsur seni, sama memiliki unsur seni. Lebih ke seni rupa ya, lebih ke gambar atau bentuk ragam hias atau juga bentuk-bentuk yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh si pembuat seni tersebut atau karya seni rupa tersebut. Pertama kita bahas yang bagian kiri, yang seni rupa terapan. Apakah kalian bisa membedakan dengan seni rupa murni?
Apakah bisa? Baik, saya jelaskan. Untuk seni rupa terapan, itu adalah gambar sebuah selendang. Kalau kita perhatikan, gambar sebuah selendang. Sama di dalamnya ada yang namanya unsur seni rupa, ya. Dan itu dikategorikan ke seni rupa terapan. Karena selain kita bisa melihat gambar atau lukisan yang ada atau regam hias yang ada di selendang tersebut, ternyata si selendang itu punya fungsi yang lain. Bisa saja digunakan untuk menari misalnya, atau digunakan untuk pakaian adat misalnya, atau digunakan untuk membawa sesuatu misalnya untuk zaman-zaman dulu. Nah, itu adalah contoh dari yang namanya seni rupa terapan. Beda lagi kalau kita membahas di seni rupa murni yang di sebelah kanan kalian. Di sini kalau kita lihat ada juga sama sebuah bentuk seni rupa gambar atau ragam hias yang memperjelas sebuah pertunjukan film sepertinya ini. Pertunjukan film yang berjudul Mogus World. Nah, di dalam gambar ini atau di dalam unsur seni rupa ini memang ada yang namanya unsur seni, tapi tidak memiliki fungsi yang lain. Jadi hanya memiliki fungsi untuk menjelaskan film tersebut. Apakah bisa dipakai? Beda lagi kalau misalnya memiliki perubahan fungsi misalnya. Itu akan kita bahas ini ke depannya. Beda lagi kalau misalnya ini disablonkan ke sebuah kaos, itu terjadi bisa saja karena itu terjadi yang namanya perubahan fungsi dari seni rupa itu sendiri. Mudah-mudahan kalian paham tentang perbedaannya. Yang kiri seni rupa terapan, yang kanan seni rupa murni. Ya, sepertinya kita mulai paham tentang seni rupa dua dimensi. Agar lebih paham lagi, bagaimana kalau kita mencoba untuk mengidentifikasi karya. Di buku paket kalian yang kalian pegang di rumah, bisa kalian identifikasi karya seni rupa yang tertera pada halaman 7. Lalu, tunjukkan karya seni rupa yang mana yang dikategorikan karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi. Seni rupa terapan atau seni rupa murni. Jelaskan alasan kamu mengapa karya seni yang satu berbeda dengan karya seni yang lainnya. Boleh langsung dikerjakan dan segera kumpulkan dalam bentuk yang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.